Pemerintah mulai melonggarkan kegiatan masyarakat seiring menurunnya angka penularan COVID-19 dengan membuka sejumlah tempat wisata di daerah PPKM level 3. Fenomena balas dendam wisata nampak di sejumlah tempat dengan banyaknya warga memadati tempat-tempat wisata favorit. Ironinya, di sejumlah tempat wisata banyak pengunjung yang abai dan tidak mematuhi protokol kesehatan ketat, baik tidak memakai masker maupun terkonsentrasinya pengunjung hingga menimbulkan kerumunan padat. Kerumunan ini tentu berpotensi menjadi klaster pariwisata bila tak ditangani secara baik oleh pelaku industri pariwisata maupun kedisiplinan para pengunjung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, pembukaan 20 destinasi wisata harus diikuti dengan kepatuhan menjalankan prokes ketat dan terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Ke-20 destinasi wisata yang dibuka untuk umum dan diantaranya di Jakarta yakni Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah dan Kampung Budaya Betawi Setu Babakan. Di wilayah Jawa Barat ada Taman Safari Indonesia, The Lodge Maribaya, Glamping Lake Ranca Bali, Jebon. Di wilayah Jawa Tengah dan DIY ada Candi Prambanan dan Borobudur. Pengelola bagaimana mereka menentukan titik krisis dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran prokes dan potensi penularan yang tinggi di setiap kegiatan dalam destinasi. Yang ketiga, durasi dalam aktivitas yang ditawarkan, jarak antar pengunjung, juga kegiatan yang mengharuskan orang menyentuh benda yang juga disentuh orang lain atau touchless. Dan yang terpenting bagaimana penerapan aplikasi Peduli Lindungi dalam mengontrol itu semua. Tingginya mobilitas warga untuk berwisata juga menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia untuk diwaspadai. Ada 4 wilayah yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi perhatian karena tingginya mobilitas warga. Hal senada juga dilontarkan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Menurutnya, peningkatan mobilitas warga di tempat wisata terbuka maupun tertutup masih cukup tinggi dan bisa berdampak pada transmisi COVID-19 yang berujung pada kenaikan kasus kembali. Untuk itu perlu rencana antisipasi dan mitigasi secara tepat. Tim Liputan Berita 1. Pembukaan sejumlah tempat wisata di daerah yang masuk PPKM level 3 bila tidak diantisipasi dan dimitigasi secara tepat bakal berpotensi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 dan memunculkan klaster pariwisata. Lalu bagaimana mensiasati agar tak terjadi klaster pariwisata dan apa ada terobosan lain untuk mencegah kerumunan di tempat-tempat wisata selain kebijakan ganjil genap? Kita terhubung dengan Chairman Indonesia Tourism Forum, Sapta Nirwandar. Terima kasih Pak Sapta sudah bergabung di Coffee Today. Pak Sapta, sejumlah tempat wisata saat ini dipenuhi oleh pengunjung. Apakah benar ini merupakan fenomena dari revenge travel dari masyarakat, Pak Sapta? Ya, ada betulnya juga, Mas, macam euforia dan juga kayak orang puasa ya. Biasanya kalau buka puasa itu habis puasa dendam ya, segala dimakan. Iya. Jadi ini juga ada fenomena itu sebetulnya manusiawi. Hanya tentunya kita harus selalu mengingatkan gitu. Kan juga kalau kita puasa selalu diingatkan gitu. Jangan banyak-banyak makannya, waduh buka puasa nanti gemuk, satu. Kedua, jangan banyak-banyak nanti tidur nggak bisa taraweh, nah kayak gitu kan. Itu jadi kita juga dalam konteks ini kita juga harus mengingatkan yang namanya literasi kepada masyarakat. Ini kita belum selesai nih pandemi COVID. Nah ini melalui media seperti Berita 1 dan seterusnya ini kan efektif banget, radio dan seterusnya, termasuk juga kalau pejabat pidato, ulama pidato dan seterusnya. Kita jangan euforia dulu ini, kita masih panjang nih pandemi. Tapi bukan berarti kita habis-habisan di rumah, kita juga boleh wisata. Nah dengan prasyarat. Nah menurut saya prasyaratnya tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk pelaku usahanya. Ada pebisnisnya juga harus diingatkan. Jangan euforia juga gitu kalau dibatasi 25% ya 25%. Nah kenapa? Karena kebetulan saya kemarin menyelenggarakan itu Pak Sandi juga datang, Pak Wapres juga datang langsung, Pak Wapres datang langsung. Itu Global Tourism Forum, Hybrid. Di hotel cukup bagus, Rapres lah di Jakarta. Ya, kita kapasitasnya 1000 tuh. Kita isi cuma 110%. Yang lainnya online. Terus PCR sebelumnya. Tambah lagi masker, jaga jarak, makan pakai box dan seterusnya. Kalau mau makan beneran di kafenya dengan jaga jarak. Nah, ini kan bisa dilakukan. Alhamdulillah dari 100 itu yang terdeteksi cuma 1 tuh sebelum masuk ya. Kalau udah masuk sih nggak terdeteksi karena sudah di-PCR-kan. Nah, ini satu upaya. Jadi di pusat-pusat pariwisata juga harus ada yang kita sebut dengan visitor management, Mas Andra. Ya,
visitor manager. Artinya apa? Kan mereka bisa datang dengan pesan tiket online gitu. Nah ini jadi kita bisa detect berapa sih yang mau datang. Terus juga ada zonasi di dalam seperti Ancol, Borobudur itu kan bisa pakai visitor management. Di samping ada aturan ganjil genap. Nah ini yang perlu dilakukan. Dengan demikian kita bisa detect ada zonasi mana yang harus ikut dan seterusnya. Nah ini yang mestinya bisa dilakukan. Yang berikutnya juga jangan selalu melihatnya satu sisi aja, umpamanya aturan nggak boleh ini nggak boleh gitu. Sekali-sekali dibalik lah. Siapa yang paling rapi, paling tertib dikasih hadiah tuh. Jadi nanti ada pemilihan pendatang yang tertib prokesnya dan seterusnya dikasih hadiah. Pergi kemana gitu. Nah itu mungkin orang juga mikir, oh kita harus yang diberikan begitu Pak ya? Iya insentif gitu. Atau dia dikasih tiket langganan selama setahun, walaupun dia datangnya 2 kali kan sudah bangga dia setahun nih kita gara-gara kita pakai masker, kita jaga jarak. Jadi dua sisi, jangan selalu nggak boleh. Kasih juga insentif di samping tadi itu. Nah yang berikutnya kan tadi Pak Menteri bilang melalui Peduli Lindungi online. Nah masyarakat kita kan belum tentu semuanya ngerti itu. Nah perlu juga disediakan di tempat-tempat itu informasi, gimana sih cara ngisinya dan seterusnya. Nah itu juga pada waktu kalau pembelian online Mas, itu pasti dia dikasih tahu, nanti kalau ke sana prokesnya begini, ininya begini dan seterusnya. Nah sekaligus mengerem jumlah yang masuk. Nah itu yang dibuka, kecuali yang outdoor seperti Pangandaran ya itu juga bisa tetap dibatasi dengan aturan-aturan. Jadi tetap itu selalu diingatkan tadi, harus pengusahanya, restorannya, kalau restoran, kalau theme parknya, Ancol atau Borobudur, harus pengelola di sana, berikut masyarakatnya. Berikut pemerintah mengawasi. Pak Sapta, dari pantauan Anda dan juga pengawasan dari pemerintah, kira-kira sejauh ini apakah para pelaku usaha pariwisata ini sudah menjalankan apa yang tadi Pak Sapta sampaikan? Sebagian iya, terutama yang punya reputasi ya. Dia tidak haji mumpung. Ya, seperti hotel besar itu nggak haji mumpung, dia juga nggak berani dia, karena takut kalau ada apa-apa kan dia kena. Belum lagi aturan DKI, umpamanya waktu itu ya harus operasi 4 jam, harus prokes, harus PCR, harus juga touchless tadi itu ya, harus ada hand sanitizer seterusnya, dan juga pemeriksaannya udah keren Mas, jadi datang langsung 36 cuci tangan dan seterusnya, juga boxesnya termasuk disediain semua itu. Nah itu kan salah satu kesadaran pengusaha. Jadi ada share responsibility. Tapi juga ada yang nakal-nakal, umpamanya dengan kasus di ujung pandang, ada yang buka sampai malam, isinya berkedekatan dan seterusnya. Nah yang kayak gini kan ngelabak dia. Nah ini yang perlu disadarkan, jangan gitu nanti klaster baru lagi, nggak selesai kita. Jadi kerjasama dan kesadaran ini kan. Apa yang menyebabkan para pelaku usaha tersebut masih belum menerapkan protokol kesehatan yang baik atau tadi dikatakan visitor manajemennya? Ya karena pertama ya gimana Mas, udah lama nggak dapet duit kan, udah lama cash flow-nya udah babak belur. Jadi sekarang ada cash masuk, ya ini kesempatan gitu kan. Cash adalah king, cash flow ada king, tapi cash betulan ada king kong. Jadi ya king kong datang ya dia ambil aja dulu. Nah ini yang perlu. Jadi jangka pendek Mas, short term. Nah ini memang ya wajar ya, kalau saya lihat 2 tahun hampir ya, setahun 8 bulan nggak ada yang datang, kebayang nggak itu? Yang sudah tutup juga banyak. Jadi ini ada kesempatan, tapi perlu kita sadarkan bahwa ini jangka pendek, kesempatannya jangka panjang harus juga diperhatikan, dan jangka menengah supaya kita sustain ya, artinya berkelanjutan. Jangan langsung kayak tadi itu orang puasa begitu buka langsung kolak, langsung buah-buahan, langsung sayur, langsung makan, yang meludak Mas, jadi sakit perut. Gitu. Ya, Pak Sapta, yang dikhawatirkan saat ini adalah akan muncul klaster pariwisata begitu. Nah, bagaimana dari sisi pengunjungnya sendiri, masyarakatnya sendiri, apakah mereka juga sudah patuh terhadap protokol kesehatan, dan kira-kira himbauan seperti apa yang harus disampaikan kepada masyarakat? Karena kita tahu kalau misalnya pengunjungnya ini untuk berwisata tidak hanya orang tuanya saja, tapi anak-anaknya yang bahkan di bawah 12 tahun kadang-kadang dibawa, padahal peraturannya itu belum boleh begitu Pak. Yang pertama tetap literasi, ya kan, harus diberitahu. Nah itu kepada orang tuanya, kepada masyarakat, bahwa itu membahayakan dan seterusnya. Yang berikutnya adalah juga dari pengusaha harus ketat menseleksi
Kalau memang dia tidak memenuhi, tidak pakai masker, juga ada gejala-gejala yang kurang bagus, ya terpaksa harus ditolak, harus dipindahkan, tapi diinformasikan dulu. Tetapi juga ada melalui yang tadi positif insentif, Mas. Bagi yang tertib coba dikasih juga rangsangan, supaya juga memberikan kesadaran. Nah, yang berikutnya adalah juga pemerintah memberikan jumlah yang cukupan untuk dikunjungi. Umpamanya juga dikasihlah semacam stimulan, umpamanya ke Ancol, ya, sama ke Ragunan. Nah, ke Ragunan bagi yang tertib dan seterusnya tiketnya murah. Kan sementara harus begitu dulu, jangan dimahalkan. Sehingga atau diberikan subsidi bagi yang tertib, bagi yang mengikuti aturan itu. Sehingga ini juga memberikan pendidikan, Mas, edukasi. Jadi dari sisi lain harus tertib, tapi juga ada insentifnya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Selama ini kan selalu dilihatnya selalu yang bagian carrot-nya aja, ya, bagian punishment-nya aja. Ya, Pak Sabta, untuk sisi pengawasannya seperti apa Anda melihatnya? Apakah sudah cukup tegas pengawasan yang dilakukan jika ada yang melanggar dilakukan sanksi tegas atau misalnya hanya disampaikan peringatan saja begitu? Anda melihatnya seperti apa untuk sisi pengawasannya? Kalau secara umum ya udah cukup tegas, bahkan kadang-kadang saya suka kasihan kan karena kalau tegas terlalu keras pengawasannya. Tapi kadang-kadang juga dari sisi itu masyarakat udah tegas keras itu juga suka ngelawan. Nah, ini yang dia harus dua belah pihak. Jadi kita tetap kalau bisa persuasif dulu. Tapi kalau persuasif nggak mempan ya apa boleh buat, harus tegas. Tapi lebih baik kalau masyarakat itu sadar. Kalau masyarakat sadar kan nggak perlu ditekan-tekan gitu, dia sadar sendiri gitu. Sehingga dengan demikian memudahkan dan mengurangi pengawasan. Kenapa? Karena mereka harus tahu bahwa efek dari COVID ini buat dia, buat keluarganya, dan juga buat masyarakat juga cukup besar. Sehingga dengan kesadaran tinggi, nah ini mereka juga akan membantu pemerintah sehingga akhirnya nggak terlalu diawasi. Ini contoh ya, Mas, ini saya kemarin menyelenggarakan ya di 15-16 itu event lumayan besar ya. Itu kalau viewernya sampai 40-50 ribu. Yang datang kebetulan para asosiasi pariwisata, ada dari Asperapi, ada TPHI dan seterusnya. Itu tertib karena paham dia pakai masker, ngomong jaga jarak, sudah itu makan gitu. Akhirnya nggak diawasi tuh, nggak ada, saya lihat Satpol PP di situ, nggak ada satpam. Berarti kesadaran sudah tinggi. Dengan kesadaran, mestinya masyarakat terutama keluarga-keluarga menengah dan itu mestinya kalau dia seperti itu semua aman tuh daerah wisata kita, maunya ke Pangandaran atau kalau juga yang paling tadi ada Ancol, ada Borobudur. Nah, tapi jangan lupa tadi satu juga pencegahannya adalah melalui yang disebut visitor management dengan online. Berapa dibatasi? Sama aja kan, Mas. Kalau kita naik pesawat kan, kalau kita online udah ketahuan, udah fully book nih, nggak ada lagi tempat. Nah, jadi kita nggak bisa naik, ya, next flight. Nah, itu juga gitu. Tengah hari, ya, saya ada pernah ke museum ya. Jadi satu hari, setengah hari dibatasi. Jadi yang sesi pertama jam 9 sampai jam 12 itu online selesai. Jam 2 mulai lagi yang kedua, dibatasi sekian. Udah. Jadi yang berikutnya apa? Yang berikutnya hari berikutnya. Jadi nggak ada cerita. Dia datang tanpa pesanan tempat itu. Nah, itu juga visitor management yang bisa dilakukan. Apalagi kalau ditambah lagi sampai yang early booking untuk datang ke Borobudur dikasih apalah free untuk sekian. Nah, pasti orang kelihatan seperti itu. Atau juga yang tertib menggunakan prokes, ada juri yang melihat, apalagi jurinya dari Berita Satu, tertib sekali dilihat, dikasih ya hadiah dan seterusnya. Kasih aja budak 2 BC. Ya, Pak Sabta, sebenarnya kan sudah banyak skema aturan yang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan pengunjung wisata ini. Di antaranya ada menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian juga menggunakan sertifikat CHSE dan prosedur ganjil genap untuk kendaraan gitu untuk membatasi masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata. Apakah menurut Anda ini sudah cukup efektif atau butuh evaluasi lagi begitu? Saya rasa cukup bagus sudah itu ya, kan dengan ganjil genap yang bawa mobil nggak semua bisa ikut, kecuali yang mobilnya 3 kali. Nah, terus yang berikutnya adalah dengan Peduli Lindungi, tapi juga harus ada Mas, untuk transformasi ke situ kan juga harus ada desain yang manual. Tapi menurut saya dengan online lebih baik, karena online itu kan marah orang kalau umpamanya datang ke situ
ditolak. Apalagi umpamanya dari Jogja ke Magelang, jauh tuh kan. Jauh. Nah, tapi kalau dia bawa untuk masuk harus online. Kalau dia nggak ada online bisa ke tetangganya kali, dia pesan sehingga bisa ketahuan, dia bisa datang siapa yang datang dan pemilik atau pengelola Borobudur udah tahu. Oh pagi ini 2.000 sudah daftar, umpamanya 20.000 atau 2.000 tergantung berapa kapasitasnya. Sehingga begitu lebih dari 2.000 dipindah ke yang siang atau next gitu. Asal dia tahu kan dia bisa datang yang siang kayak gitu loh Mas. Atau dia kan ada juga yang ramai kan biasanya Jumat Sabtu Minggu atau Sabtu Minggu. Ya dia bisa ikutan Senin. Kita kasihlah kemurahan yang Senin, murah Senin gitu ya. Apalagi ada early bird dan jangan lupa juga cobain aja. Yang tertib sekarang kita berikan apresiasi. Nah, kalau yang tertib apresiasi pasti nanti ada yang ikutan kan gitu. Gitu itu. Jadi jangan stick aja tapi carrotnya juga dikasih. Mudah-mudahan itu bisa memberikan tambahan aturan yang sudah diberikan bagus oleh pemerintah sehingga pengusaha aman, masyarakat juga tidak membuat klaster pariwisata, pemerintah juga nggak pusing dengan pengawasan. Yang berikutnya ekonomi bergeliat, ya nggak, dan kita akan merevive ke pariwisata yang lebih normal. Pak Sapta, terakhir ini pemerintah kan baru membuka 20 objek wisata, tempat wisata untuk Jawa Bali. Apakah menurut Anda ke-20 objek wisata yang akan dibuka atau sudah dibuka oleh pemerintah ini sudah ideal, sudah tepat begitu? Apakah tidak akan memunculkan kecemburuan dengan tempat wisata lainnya begitu yang saat ini belum dibuka? Ini kan semacam uji coba, Mas. Ini kan step awal. Kan dengan 20 ini kira-kira efeknya seperti apa? Jangan nanti dengan 20 aja udah klaster baru, kan? Nah, dengan mudah-mudahan dengan 20 ini masyarakatnya tertib, ya, pengusahanya juga tertib, juga pengawasnya pemerintah juga tertib, media juga menginformasikan. Nah, tidak timbul klaster baru, maka pemerintah confident mestinya untuk membuka objek-objek atau destinasi wisata yang lainnya, karena kita butuh banyak sekali itu, apalagi sekarang itu kan lebih ke dalam negeri, kita perlu banyak karena masyarakat kita banyak. Bayangin DKI ini kalau yang satu atau weekend aja ada 1 juta orang, banyak tempat yang harus dikunjungi. Makanya kan nggak heran tuh kalau setiap Sabtu Minggu walaupun macet terus saja orang ke Bandung, Sabtu macet terus saja orang ke Sukabumi, ke Bogor dan seterusnya. Nah ini memang kebutuhan, jadi pariwisata basic need yang sekarang menjadi juga lifestyle ya menurut saya. Nah tapi harus bersabar step by step bergiliran untuk mereka bisa dibuka objek baru, makanya kayak Tanjung Lesung lumayan bagus tuh di sana. Umpamanya juga seperti yang nggak usah jauh-jauh nih, banyak saudara-saudara tua ada di kebun binatang Ragunan, itu kan bisa juga enjoyment untuk lihat dan seterusnya. Seperti juga banyak lah juga seperti di Bogor dan seterusnya gitu Mas. Nah itu. Nah sekarang juga yang perlu diwaspadai adalah pengertian outdoor Mas Andre, itu outdoor activities. Nah itu kan dianggap outdoor itu jimat, bahwa dengan outdoor itu nggak akan ada terjadi interaksi. Nah tapi kalau sudah meludak, sudah crowded juga itu bisa membuat kluster baru. Oleh karena itu tetap aja outdoor activity ada pembatasannya, ada juga peringatannya. Ya baik, terima kasih Pak Sapta sudah memberikan informasi dan juga penjelasannya di Covid Today hari ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Sapta.